Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Selamat berjumpa kembali dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan kembali untuk belajar firman Tuhan. Ya, nah, tema firman Tuhan yang akan kita bahas malam hari ini yaitu tentang leadership atau kepemimpinan. Nah, Bapak Saudara, bicara tentang kepemimpinan, ya. Ketika Tuhan Yesus memilih para murid-muridnya, dan Tuhan Yesus mempersiapkan para murid-murid ini sebenarnya untuk menjadi kandidat para pemimpin-pemimpin berikutnya. Karena Yesus tahu, dia nggak selamanya akan tinggal di bumi. Akan ada waktunya bahwa Yesus harus pergi dari bumi ini. Nah, oleh karena itu, dia pilih 12 murid yang disebut rasul itu dididik, dibina, dikasih contoh di mana Tuhan Yesus boleh share life kepada murid-murid ini semuanya di dalam pelatihan dilatih untuk melayani, dikasih contoh bagaimana menangani kasus demi kasus dan sebagainya. Nah, tujuannya adalah untuk mencetak murid-murid nanti itu kalau bisa nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di generasi berikutnya. Nah, leadership atau kepemimpinan itu perlu dalam discipleship, dalam pemuridan ini nanti akan muncul nih. Bukan hanya orang-orang yang angka ikut, yang hanya mau denger tok gitu ya. Tapi juga punya kerinduan yang dibangun dalam hatinya karena merasa ada potensi di dalam dirinya. Kayaknya aku bisa ngomong kayak Pak Gideon nih. Nah, jadi Anda bisa mulai naik gitu loh. Dan itu menjadi harapan kami juga. Akan muncul pengajar-pengajar yang baru, pemimpin-pemimpin yang baru. Nah, Bapak Saudara, bicara tentang leadership atau kepemimpinan secara rohani itu sangat berbeda atau kontras dengan pemimpin-pemimpin yang Anda lihat dalam struktur keorganisasian di dunia ini. Atau di parlemen apapun juga. Nah, saudara, kalau orang bikin perusahaan, ada leadersnya, ada pemimpinnya, ada pucuk pimpinan, sampai nanti ada pimpinan-pimpinan sebagian masing-masingnya Ada manajer, ada kepala bagian apa dan sebagainya. Itu pemimpin-pemimpin pada level-level tertentu dalam satu organisasi atau sebuah company atau perusahaan. Nah, saudara, karena kita bicara tentang hal rohani, nah, kita akan sorotin tentang seorang leader atau pemimpin dalam rohani itu seperti apa. Nah, satu prinsip atau konsep daripada pemimpin rohani yang perlu dipahami adalah pemimpin adalah pelayan. Nah, saudara, pemimpin adalah pelayan. Ini tadi yang saya katakan sangat kontras dengan apa yang terjadi pada kepemimpinan dalam organisasi dunia ini. Kalau orang dunia, saudara, kalau menjadi pemimpin, dia merasa dirinya jadi bos, yang harus dilayani, yang harus diperhatikan. Kurang perhatian sedikit, marah, nggak dilayani sedikit, langsung pecat. Kamu anggap aku apa? Aku ini bosmu, tahu? Nah, sangat menjunjung tinggi haknya. Tapi seorang pemimpin dalam kerohanian, seorang pemimpin secara rohani, mereka harus rela dan mau menjadi seorang pelayan. Seorang pelayan. Nah, kalau Anda ngerti prinsip rohani seperti ini, kalau hari ini mungkin saya tanya, siapa di sini mau jadi pemimpin? Pasti nggak akan banyak yang angkat tangan, bukan? Kenapa? Kalau aku jadi pemimpin, aku jadi pelayan nih. Jadi pelayan. Saudara, memang betul. Ketika Tuhan mempercayakan banyak perkara atau hal yang terjadi dalam pelayanan kami,
Dan Tuhan mulai kirimkan orang-orang yang kami bina dan sebagainya. Sehingga saya harus menjadi seorang leaders, seorang pemimpin atas mereka. Nah, apa yang terjadi saudara? Sangat bertolak belakang dengan pemimpin yang di luar sana itu. Boro-boro saudara dilayani, malah kita kadang-kadang yang repot banget gitu ya. Mempersiapkan ini dan itu dan sebagainya, dan pokoknya gitu. Kok bisa seperti itu? Memang konsep seperti itu sudah dari dulu pakemnya, bahkan sejak zaman Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, kepemimpinan atau leadership di dalam tubuh Kristus berbeda dengan sistem dunia dan kerajaan-kerajaan dunia yang mengacu kepada sistem Musa. Kemarin sudah kita bahas ya, dua sistem, yaitu sistem Musa dan sistemnya Yesus. Yang hendak menjadi pemimpin harus menjadi pelayan semua yang lainnya. Coba Anda lihat, yang terjadi di dunia ini seperti ini. Matius pasal 20, ayat 25 sampai 28. Tuhan Yesus berkata begini, Tuhan Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dengan keras. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Lalu Tuhan bilang kepada para pemimpin rohani ini, calon pemimpin rohani itu ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, saudara, perhatikan di sini. Sangat kontras bukan? Pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa ketika memerintah rakyatnya dikatakan dengan tangan besi. Dan para pembesar menjalankan kuasanya dengan keras. Kalau aku nggak tegas, kalau aku nggak keras, mereka akan kurang ajar. Ya, mereka nggak akan nurut sama saya. Nah, bahkan kadang-kadang dipakai cara bengis juga, saudara. Untuk apa? Untuk supaya mereka tunduk dan takluk. Ya, bengis dan sadis kadang-kadang. Ya, karena mereka menganut ya sistemnya Musa, di mana ada reward and punishment, betul? Kalau yang berjasa, nanti akan aku naikkan pangkatnya. Aku akan naikkan posisinya. Itu rewards-nya, yaitu hadiahnya. Ketika ada yang menyenangkan hati bosnya itu. Nah, lalu kalau ada yang salah, ada yang keliru, nggak segan-segan, pemimpin-pemimpin dunia ini dengan keras, dengan tangan besi akan menghukum mereka, potong gaji. Coba di sini pernah dipotong gajinya, ya. Nah, discoursing ya, nah dan sebagainya. Itu yang terjadi ya. Bagaimana sikap daripada pemimpin lembaga dunia itu. Tapi Tuhan ketika mempersiapkan murid-muridnya ini, dia berkata, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar, ingin menjadi seorang leaders, ingin menjadi seorang pemimpin, ya, hendaklah ia menjadi pelayan. Siap untuk melayani mereka, bukan untuk dilayani. Nah, tadi ditutup dengan ayat 28 dikatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu diulang lagi saudara dalam Markus pasal 10, Anda baca ya. Ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, saudara, Anda perhatikan,
Bagaimana ketika Yesus menjadi pemimpin di muka bumi ini. Enggak banyak tuntutan. Ya. Enggak banyak tuntutan. Enggak butuh dilayani, bahkan dia bilang anak manusia datang untuk ya tidak untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini merupakan satu model dari kepemimpinan di dalam sistemnya Tuhan Yesus. Seorang pemimpin adalah seorang pelayan. Nah, saudara, kita tahu Tuhan mempersiapkan atau memilih beberapa orang yang nantinya boleh duduk dalam jawatan-jawatan pelayanan. Kita mengenal di dalam Alkitab ada 5 jawatan dalam tubuh Kristus. Ya, 5 jawatan dan tubuh Kristus. Sistem organisasi dalam tubuh Kristus terdiri dari kepala, yaitu Kristus, dan 5 jawatan yang berkeliling di antara jemaat-jemaat, penatua, pekerja-pekerja, dan anggota tubuh Kristus atau jemaat. Anda lihat ayatnya dari Efesus pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, nah saudara, jadi di sini disebutkan bahwa untuk melengkapi tubuh Kristus ini, kepalanya adalah Yesus, di mana di bawahnya salah satunya adalah ada 5 jawatan. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, dan ada pengajar. Juga ada penatua jemaat. Ya, nah penatua itu identik dengan gembala sih sebenarnya. Lalu ada jemaat-jemaat itu ya, orang-orang yang dibimbing, yang dibina, yang dipimpinnya itu. Nah saudara, semua itu harus mengacu ya kepada Kristus. Sehingga mereka tidak lagi diombang-ambingkan oleh angin arus pengajaran ini. Mereka solid, mereka kokoh. Ya. Nah, dalam melengkapi seperti ini, 5 jawatan itu harus ngerti tempatnya. Harus tahu posisinya. Dan harus juga ngerti porsinya ada di mana. Betul? Nah, porsinya ada di mana. Dan 5 ini harusnya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Baik itu rasul, itu nabi, penginjil, gembala, dan para pengajar itu. Tujuannya cuma satu, supaya tubuh Kristus itu sehat nantinya. Nah saudara, tapi sekarang pertanyaannya, siapa yang akan menjadi atau duduk dalam 5 jawatan itu? Saudara, ya, memang Tuhan sedang mencari. Tuhan sedang memilih. Tapi apakah Tuhan menemukan dan mendapatkan orang-orang yang mau untuk menduduki posisi itu dengan persyaratan bahwa seorang pemimpin adalah seorang pelayan. Ya, kalau ditanya sini, siapa yang mau jadi pemimpin nanti jadi bos, semua akan cepat-cepat ambil bagian itu. Tapi kalau dikasih tahu bahwa kalau mau jadi pemimpin harus jadi pelayan, bahkan rela menyerahkan nyawanya seperti Yesus,
nanti dulu ya. Matius pasal 20 ayat 1 dikatakan begini. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Nah, Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau kerja di kebun anggurnya. Anda tahu ya, bagaimana ceritanya? Ketika Tuhan ya, dia cari orang-orang itu didapatilah. Orang-orang yang sedang menganggur. Jadi yang disamperi oleh Tuhan Yesus bukan orang yang kelihatannya sibuk, punya skill yang luar biasa, ya, yang sedang punya perusahaan sukses, ini dan itu, enggak. Justru orang-orang yang sedang menganggur. Ya, menganggur. Tapi menganggurnya bukan karena malas, saudara. Ketika diinterogasi, ditanya sama Tuhan, kenapa kamu menganggur? Lalu orang itu menjawab, nggak ada orang yang mengupah saya, nggak ada orang yang mempekerjakan saya. Oh, sebenarnya kamu mau kerja sih, tapi nggak ada job, nggak ada pekerjaan, bukan? Bukan karena males kan? Bukan. Nganggur di sini bukan identik dengan males. Karena nggak ada kerjaan. Ada beberapa orang, saudara, datang untuk minta didoakan. Lalu tanya, apa yang bisa saya bantu? Lalu dia mulai share, dia mulai ungkapkan ya kondisinya. Lalu dia bilang gini, Pak, saya ini, gimana ya Pak ya? Saya sudah lama lamar sana, lamar sini gitu ya. Tapi nggak ada yang terima Pak. Saya butuh pekerjaan Pak. Ya, saya butuh kerjaan Pak. Ya. Nah, jadi orang ini nggak kerja bukan karena males. Dia cari kerja, tapi nggak dapat. Ya, nganggur karena nggak dapat pekerjaan. Itu yang dicari oleh Yesus. Lalu saya bilang, saya cerita tentang kebun anggur ini. Kalau dunia nggak menerima engkau untuk engkau bekerja di sana, kenapa engkau nggak melamar di kerajaan surga? Hah? Maksudnya gimana Pak? Ya, ngelamar di kerajaan surga. Tahu nggak? Ya, Matius 20 ayat 1 dikatakan, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Kamu nggak ngerti ya? Bahwa Tuhan sedang mencari orang yang mau kerja di kebun anggurnya. Nah, ketika orang itu menerima tawaran Tuhan Yesus untuk masuk dan kerja di kebun anggurnya, Tuhan kasih kompensasinya. Kalau kamu kerja di kebun anggurku, gajinya 1 dinar 1 hari. Kalau Anda lihat di kamus Alkitab, 1 dinar itu adalah upah kerja 1 orang ya dalam 1 hari. Itu kalau sekarang istilahnya kayak UMR gitu loh. Ya, 1 dinar. Nah, yang lucunya begini, yang kerja dari pagi, upahnya sedinar. Yang kerja mulai siang, upahnya juga tetap sedinar. Yang kerja sore, upahnya juga sedinar. Yang kerja hanya 1 jam saja, upahnya juga sedinar. Lalu terjadi nih ceritanya, iri satu dengan yang lain ya. Lalu ada yang protes, yang paling protes yang kerja paling pagi. Ini gimana sih? Saya kerja lebih lama, kok gajinya sama? Ya. Lalu si Tuhan ini, Tuhan Yesus jawab begini. Kalau kerja di kebun anggurku, itu bukan dihitung dari jam kerjamu. Sesuai dengan perjanjiannya. Pokoknya
orang di dalam kebun anggurku ini, sang kerja di kebun anggurku ini, upahnya 1 hari 1 dinar. 1 dinar. Nah, saudara, kenapa? Karena itu murah hati. Ini gambarannya segini, saudara. Ada orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, sudah mungkin seperti saya ini kan, umur saya sudah 55 tahun lebih. Jadi, saya dari kecil sudah jadi Kristen, saudara. Ada yang baru bertobat kemarin. Ada yang baru bertobat 10 tahun lalu. Ada yang baru bertobat 20 tahun yang lalu. Atau ada orang yang baru melayani berapa tahun, ya. Bahkan mungkin ada yang baru melayani berapa minggu saja. Tapi upahnya sama di hadapan Tuhan. Baik yang kerja lebih dulu maupun kerja yang belakangan, upahnya sama. Berapa? 1 dinar. Kenapa? Karena bosmu itu murah hati. Ya, itu perbedaannya. Nah, saya nggak bicara tentang sistem gajinya. Tapi penekanan pada malam hari ini lebih kepada rekrutmen. Ya, rekrutmen. Allah mau merekrut. Siapa yang mau direkrut? Ada orang mungkin, ya kenapa nggak dari dulu ya? Ada kabar seperti ini. Nggak masalah. Ada yang lebih dulu mengetahui panggilan ini. Tapi kalau Anda baru hari ini mendengar tentang panggilan ini, mungkin ini disebut sore hari, kerja 1 jam saja. Tapi upahmu tetap sama, 1 dinar di hadapan Tuhan. Amin. Artinya nggak ada yang terlambat. Ini adalah jam-jam terakhir. Ya, hari sudah menjadi gelap, sebentar lagi akan malam, kata firman. Jam-jam terakhir. Tuhan masih keluar untuk mencari pekerja-pekerja di kebun anggurnya. Nah, apakah Anda mau terlibat dalam proyeknya Tuhan ini? 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Amin. Nah, saudara, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, nggak usah minder, nggak usah malu, nggak usah berkecil hati. Tuhan yang akan mempersiapkan Anda, akan mengangkat Anda. Saya kan pernah kesaksiannya, saya orang kampung. Dulu mindernya luar biasa. Sampai akhirnya Tuhan bawa saya dari pengalaman ke pengalaman. Ketemu dari orang-orang biasa sampai orang-orang hebat. Saya berapa kali khotbah di instansi-instansi pemerintah, bahkan terakhir itu di Komdak, ya. Jaksaan Agung pernah juga. Sampai teman-teman tuh bilang, kok kamu bisa sampai ke sana gimana? Bisa sendiri nggak ngerti. Tahu-tahu ada orang aja yang ngundang. Itu benar-benar sudah. Gitu. Yang terjadi seperti itu. Dia ubah mental saya. Sampai akhirnya sudah. Saya yang dulunya malu itu. Ya, sekarang saya bisa. Ya, menghadapi orang itu dengan biasa saja. Maka tadi katakan usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ketika engkau tulus saja dalam melayani Tuhan, Tuhan akan bawa Anda sudah untuk masuk ke dalam level-level dan sampai akhirnya level yang tertinggi. Artinya Anda dipersiapkan untuk menjadi seorang leader, seorang pemimpin. Tapi saudara, kalau orang dunia tadi, pemimpin itu ada di puncak seperti sistem piramid ya, itu yang titik paling atas itu loh, puncaknya itu disebut pemimpinnya. Tapi pemimpin rohani bukan berdiri di atas, justru ada di tempat yang paling bawah. Di tempat yang paling bawah, katakan amin. Enggak, Pak. Ya, aduh Pak, semut aja diinjak, berontak, apalagi gajah Pak.
apalagi saya, Pak. Ya, nah, bicara harga diri. Seorang pemimpin di dalam kerajaan surga sudah nggak punya harga diri. Kenapa? Jiwanya mulai totalitas dalam melayani. Hidupnya sudah didedikasikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, untuk melayani Tuhan, nggak mengejar penghormatan, nggak mengejar posisi. Pokoknya bisa melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, itu cukup bagi kita. Amin. Nah, seorang pemimpin, Tuhan bilang, tempatnya adalah paling rendah. Tempat paling rendah. Contoh, seorang pemimpin besar di dalam Alkitab namanya Paulus. Paulus menyadari kedudukannya sebagai seorang rasul dan juga menyadari posisinya di bawah semua yang lain. Bahkan Paulus juga menggambarkan apa artinya berada di tempat paling rendah. Nah, saudara, Anda tahu, kalau Anda mungkin menilai tentang Paulus, Paulus itu hamba Tuhan kaliber tuh. Fenomenal. Di kalangan pada waktu itu. Petrus beritanya nggak segencar Paulus, betul? Tapi pengakuan daripada seorang hamba Tuhan besar, pemimpin besar seperti Paulus ini apa? Kita bisa lihat dan baca dari 1 Korintus pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sama seperti pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah di dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Perhatikan saudara, apa yang diungkapkan, apa yang dikatakan oleh Paulus ini. Menurut pendapatku, kata Paulus, ya, Allah memberikan kepada kami para rasul-rasul tempat yang paling rendah. Ibaratnya sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi mati, ya, hukuman mati. Nah, saudara, tempat yang paling rendah. Banyak hal yang nggak enak pastinya yang terjadi di tempat yang rendah itu. Apa sih harapannya? Ketika Anda mau melayani Tuhan dan Anda diangkat untuk menjadi seorang leader, seorang pemimpin, apa yang terbesit di dalam pikiran kita ini? Wah, paling tidak nih ya, nanti kalau saya jalan ya, paling Pak Yuel nanti di samping saya bawa tas saya gitu ya. Ya, sini, ini bawain tas saya ini, gitu ya. Ya, di sini ada mantan nih, ya, mantan pembawa tas. Tasnya hebat, Tuhan hebat. Ya, tapi dulu aja merasa keren banget ya, bisa bawain tasnya, bisa nyampe ke mimbar gitu ya. Nah, sampai orang-orang itu mulai sebut, wah,
Jadi tangan kanannya si A, jadi kanannya hamba Tuhan hebat itu dan sebagainya ya. Nah saudara, apakah Paulus itu tuh panggil murid, tolong bawa tas saya ya. Enggak tuh ya. Paulus enggak seperti itu. Dia tahu, dia berpendapat, menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Jadi upayanya setiap hari bagaimana dia bisa menservis, melayani, membantu, menolong siapa saja yang perlu ditolong. Tanpa mengharapkan pertolongan dari orang lain. Jiwa kepemimpinannya harus seperti itu. Kalau pemimpin adalah seorang pelayan. Amin. Seorang pelayan. Bukan bos. Ya, bukan bos. Nah, saudara, tadi dikatakan begini oleh Paulus ya, apa yang terjadi ketika dalam pelayanan, Paulus itu sampai mengungkapkan begini, coba baca lagi ya. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Artinya apa, saudara? Dilakukan semuanya itu pokoknya dia mau jemaat itu terbangun, dia akan mengalami hal-hal yang lebih baik. Kamu mulia tetapi kami hina. Sampai pada satu hari kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Bahkan kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Ya. Nah, tempat yang paling rendah Paulus mengibaratkan jadi sampah. Sampah itu enggak perlu dihargai. Sampah itu enggak perlu dibanggakan. Sampah itu enggak perlu dihormati. Yesus yang bilang, aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Dia bilang, aku enggak perlu hormat dari manusia. Yang penting aku berkenan kepada Bapa, itu cukup bagiku. Amin. Nah, enggak mengejar kehormatan. Enggak mengejar pengakuan. Enggak mengejar posisi. Dimanapun engkau ditempatkan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan atas hidup Anda. Amin. Nah, saudara, Tuhan akan melihat peninggian itu datangnya dari Tuhan. Anda nggak usah sikut sana, sikut sini, tendang sana, tendang sini, usir sana, usir sini untuk Anda mendapatkan posisi tempat tinggi itu. Matius 23:12 berkata begini, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Semakin Anda ingin meninggikan diri, Anda sama Tuhan akan direndahkan, dipermalukan, kejeblos dan sebagainya. Tapi semakin Anda punya sikap seorang pemimpin yang adalah pelayan, yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, nanti Tuhan sendiri yang akan meninggikan Anda. Amin. Yang dilihat apa? Alasannya sehingga Tuhan itu akan meninggikan Anda. Nah, ada value, ada nilai di dalam diri Anda. Ya, Allah akan meninggikan karena peninggian itu karena ketaatan. Nah, di sini kita akan mengulang sedikit pelajaran 19 tentang submission atau penundukan diri. Saudara, dalam pelajaran 19 tentang penundukan diri atau submission, ya kita belajar tentang ambisi naik ke atas. Itu sebenarnya tidak dilarang oleh Tuhan. Namun cara mencapainya bukan seperti cara duniawi, tapi harus menurut cara Tuhan Yesus. Nah, di sini bagian Anda adalah merendahkan diri. Ketika Anda merendahkan diri, Allah yang akan meninggikan
meninggikan Anda. Nah, kembali pada dua sistem yang kita pelajarin kemarin. Sistem Musa adalah sistem piramid. Kalau yang paling bawah itu pengen naik ke atas, dia harus turunkan yang di atas itu, supaya dia bisa naik ke atas itu. Ya, tapi dalam sistem roda, karena nggak ada jenjang seperti itu, semua rata, kan? Tergantung Tuhan sekarang. Siapa yang lebih kenceng, ya, masuk dalam poros as itu, dia yang akan menyerap lebih banyak apa yang ada di dalam Tuhan, sehingga dia lebih besar. Betul? Nah, Anda ngerti sih ya? Fokus kita kepada Tuhan. Di sini kita lihat, bukan aku mau, tapi Tuhan mau. Semakin kita penuh dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, rencana Tuhan yang besar semakin terjadi dalam kehidupan kita. Semakin besar rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, posisimu otomatis semakin tinggi juga. Amin. Karena apa? Karena Tuhan mau Anda melakukan pekerjaan perkara-perkara yang besar. Otomatis posisimu akan naik. Kalau Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang biasa, ya posisimu biasa saja. Amin. Jadi naik turunnya itu tergantung apa? Volume yang ada dalam diri Anda itu. Lebih melekat pada Tuhan, lebih konsisten dengan Tuhan, lebih fokus kepada Tuhan, atau Anda masih fokus terhadap diri Anda sendiri. Nah, ingat, ini prinsip dalam kerohanian, bahwa peninggian itu datangnya bukan dari timur, dari barat, utara, selatan. Tapi peninggian itu datangnya dari Allah. Mazmur pasal 5, ayat 7-8. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sekali lagi ya, bukan dari timur atau dari barat. Bukan dari padang gurun datangnya peninggian. Tetapi Allah itu adil, dia hakim. Maka direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jadi posisi Anda yang menentukan siapa? Bukan Anda, Tuhan. Betul? Nah, Anda harus kelihatan punya nilai di hadapan Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Ya. Sampai Tuhan melihat, memandang Anda. Ini pantas nih diangkat. Pantas nih naik level. Kalau yang nggak berprestasi paling banter naik travel. Bukan level ya. Kalau orang naik travel mudik. Nanti kalau musim lebaran itu banyak itu travel ya. Naik travel ya. Bukan naik level. Amin. Nah, Anda harus mau naik level. Naik level. Siapa yang menaikkan? Tuhan. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lainnya juga. Anda mau yang ditinggikan atau Anda mau direndahkan? Nah, jaga sikapmu, attitude-mu di hadapan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 6. Rendahkanlah, ya karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya, di tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Ketika Anda belajar untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat,
nanti akan ada masanya, akan ada waktunya. Artinya nggak ujuk-ujuk, nggak langsung. Saya sudah merendahkan hati lu, saya sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kok nggak ditinggi-tinggikan ya? Ada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada yang cepat peninggiannya, ada yang lambat. Kenapa? Ya itu kedaulatannya Tuhan. Kita nggak bisa ngatur. Kalau yang lainnya mungkin ketika merendahkan hati di hadapan Tuhan, di tangan Tuhan yang kuat itu, nggak nyampe 1 tahun, Tuhan promosikan. Saya sudah 10 tahun loh. Kok nggak dipromosikan? Anda lihat saudara, contoh-contoh di dalam Alkitab. Ya, antara Abraham, Yusuf, betul? Berapa? Waktunya berbeda-beda mereka itu. Ada yang 13 tahun, ada sampai umur 100 tahun, baru digenapi. Ya. Dan lain sebagainya. Lihat contoh-contohnya. Kurun waktunya berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi Tuhan itu nggak pernah lambat dan nggak pernah terlalu cepat. Betul? Untuk mengangkat dan menolong Anda. Ketika waktunya tiba. Artinya apa? Memang Tuhan sedang berkenan untuk melakukan itu. Nah, ketika kita ada di dalam waktunya Tuhan, saudara, saya percaya itu adalah waktu yang terindah. Amin. Nah, oke. Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ini janji, saudara, bahwa Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Banyak orang, saudara, kadang-kadang suka dengan kalimat ini, khususnya ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ya. Tapi saudara, ada syaratnya. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dan apa yang akan Tuhan lakukan? Ada bagian Anda dan juga ada bagian Tuhan, betul? Bagiannya Tuhan apa? Dia akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Bagian Tuhan adalah dia akan membawa engkau naik dan bukan membawa engkau turun. Sekarang bagian Anda harus dipahami. Engkau harus mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, setia itu apa, saudara? Setia itu menyelesaikan sampai finish, sampai akhir. Lalu Tuhan menilai Anda, sudah cukup, betul? Kesetiaan. Setiap orang punya garis dasar masing-masing. Ujian masing-masing untuk supaya muncul value atau nilai kesetiaan itu dari diri Anda. Saudara, Abraham itu diuji oleh Tuhan banyak sekali ya. Sampai akhirnya dia suruh mempersembahkan Ishak. Ketika dia taat, dia angkat pisau itu, mau korbankan Ishak, apa yang terjadi? Tuhan langsung berkomentar, stop! Jangan engkau apa-apakan anak itu. Sekarang aku tahu. Nah, Tuhan puas.
Sekarang aku tahu kamu sangat-sangat mengasihi aku. Lalu ada yang jadi pengganti korbannya? Mbak. Lalu Abraham menamai tempat itu Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Ishak nggak jadi dibunuh. Tapi sebenarnya Grace Testernya sampai ke situ, betul? Nah, harus rela kehilangan sampai hal-hal yang paling berharga dalam kehidupan kita. Filipi 2, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Filipi 2, ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ini bicara contoh teladannya adalah Yesus. Yesus dipromosikan, diangkat oleh Bapaknya. Bapaknya puas. Kenapa? Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dan itulah sebabnya, mau nggak mau, Allah Bapa meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kenapa jadi top 10? Ya, jadi orang yang top di situ. Nama paling tinggi cuma nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat, nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Kok bisa? Nama Yesus itu kok jadi populer, jadi top seperti itu? Kenapa, saudara? Bukan diupayakan oleh pengikutnya untuk jadi top, bukan. Ya, Yesus itu mau diapa-apain, tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Bukan berarti kalau Anda puji, bukan berarti kalau Anda sembah, Anda agungkan, Anda muliakan, lalu nama Yesus itu jadi besar gitu. Enggak. Nama Yesus itu sudah menjadi besar, amin. Kita memuji, mengagungkan, menyembah, membesarkan nama Tuhan karena kita melihat real. Faktanya bahwa nama Yesus itu besar, amin. Coba sekarang ya, untuk mendongkrak kadang-kadang ya popularitas, kadang-kadang diupayakan ya, ayo diviralkan, cari pendukung, reviewnya, ayo segala macam ya, sampai akhirnya viral, terkenal. Ya, terkenal karena apa? Ada dukungannya seperti itu. Nama Yesus populer, terkenal, menjadi nama yang sangat viral, yang tinggi, berkuasa, nama di atas segala nama. Bukan karena dukungan Anda, bukan. Tapi karena Yesus mau merendahkan dirinya, bahkan taat mati sampai di kayu salib. Terbuka ya, ngerti ya? Kadang-kadang kita berpikir ketika Anda praise and worship, lalu Anda pikir kalau dia saya besarkan, saya tinggikan, nama Tuhan jadi tinggi, jadi besar. Enggak. Ditinggikan atau enggak, nama Tuhan sudah menjadi besar, terlanjur sudah besar.
karena bapaknya sudah mengangkat Yesus dan nama itu sudah ditaruh di tempat paling top di sana ini. Sehingga nggak ada yang bisa menandingi satu nama itu. Itu nama Yesus. Bapaknya puas. Nah, kita contoh, kita teladani. Kalau Anda mau dipromosikan, Anda mau menempati posisi yang tinggi itu, nggak usah pakai ya cari dukungan ini, dukungan itu, dan sebagainya. Buat dirimu layak di hadapan Tuhan saja. Sampai bosmu, Tuhan puas dengan Anda. Ketika dia puas dengan Anda, mau nggak mau, dia juga akan memperlakukan seperti apa yang pernah Bapak lakukan terhadap Tuhan Yesus. Engkau akan diposisikan, diangkat, ditaruh di tempat yang paling mulia juga. Amin. Nah, enak ya? Nah, saudara, kita perhatikan. Contoh teladan yang pernah Yesus praktekkan kepada murid-muridnya adalah perihal membasuh kaki. Dan ini juga merupakan satu tugas. Tugas seorang pemimpin. Tugas seorang pemimpin adalah menjadi pelayan yang lainnya. Tuhan Yesus memberi teladan dengan membasuh kaki muridnya. Nah, jadi ketika Yesus membasuh kaki muridnya, dia bukan sedang action supaya orang bilang, wow keren, gitu. Bukan. Lebih kepada dia sedang memberikan satu teladan kepada murid-muridnya. Coba perhatikan konteks di dalam Yohanes pasal 13, ayat 13 sampai 17. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat yang sama seperti yang telah kubuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ya, coba kita perhatikan ayat per ayat. Jadi murid-murid ini kan biasa nih menyebut Yesus sebagai guru, rabi. Ya, lalu Yesus bilang, kamu sebut aku guru, dan katamu itu tepat. Memang aku adalah guru dan Tuhanmu. Nah, Anda tahu arti guru? Ya, guru itu sebenarnya kepanjangan dari apa? Singkatan apa? Guru. Siapa di sini guru? Guru SD, guru TK, guru kumon, guru, ya guru PAUD, ya, dosen itu juga guru. Guru itu digugu dan ditiru. Amin. Nah, digugu dan ditiru. Yang ditiru apanya? Perbuatannya. Yang digugu apanya? Nasihatnya. Itu ya. Banyak nasihat yang diberikan oleh Yesus. Tapi nasihat itu hanya akan jadi teori saja kalau tidak ada contoh yang dilakukan oleh si guru itu. Dan Yesus tidak mau meninggalkan jejak yang salah ketika dia jadi guru di muka bumi ini. Kamu sebut aku guru, betul, aku ini gurumu dan Tuhanmu. Nah, jadi jikalau aku, nah ini contohnya, membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan teladan kepadamu. Ya, jadi Yesus lakukan dulu kepada para murid-muridnya. Muridnya punya gambaran, oh
toh, melayani itu seperti ini toh. Merendahkan diri, memurahkan hati itu seperti ini toh. Membasuh kaki. Saudara, mungkin bagi Anda bisa aja nih ya, ada beberapa orang bikin dalam acara ibadah tahu-tahu minta baskom, lalu beberapa orang dipanggil dibasuh di situ pakai perwakilan. Tapi kadang-kadang itu hanya ya formalitas saja. Tapi saudara, ketika Yesus melakukan seperti ini, Anda tahu yang dibasuh itu siapa? 12 murid bukan? Ketika Yesus basuh kakinya Petrus, dengan bangga dia basuh kaki itu. Muridku yang paling tua gitu ya. Ya, walaupun suka ngelawan-ngelawan, gitu. Ya, basuh kakinya. Andreas, Matius, Markus, Lukas, ya, Yohanes, murid yang dikasihinya. Tapi ketika jatuh sampai pada kakinya Yudas. Loh, Yesus langsung tahu. Ini orang nanti yang akan jadi pengkhianat. Membasuh kaki pengkhianat itu enak enggak? Enggak enak. Tapi Yesus lakukan. Untuk Yudas tidak dibedakan. Semua 12-12-nya dibasuh oleh Tuhan Yesus. Dibersihkan semuanya. Yesus berharap semuanya bersih. Ya. Nah, saudara, kalau Anda baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-10. Ya. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semuanya. Nah, Petrus sempat protes. Jangan basuh aku. Enggak layak. Aku kan murid, aku kan guru. Yesus bilang, kalau kamu enggak aku basuh, kamu enggak akan dapat bagian. Kalau gitu mandiin aja sekalian. Kamu sudah mandi. Hal membasuh kaki itu beda dengan mandi, saudara. Nah, kalau Anda dengar firman seperti ini, Anda sedang mandi namanya. Kamu sudah bersih karena firman. Ya. Firman itu memandikan Anda. Tapi membasuh kaki itu hal yang berbeda, bukan mandi. Amin. Nah, apa sih membasuh kaki ini? Yuk kita lihat ya. Mengapa kaki seseorang harus dibasuh? Selama murid-murid Tuhan berjalan di atas bumi, kaki mereka bersentuhan dengan bumi dan terkena debu yang mengotori dan memberatkan langkah mereka. Nah, itu artinya persentuhan dengan sistem dunia menyebabkan anak-anak Allah merasa berat, bahkan enggan untuk masuk dalam persekutuan dengan Allahnya. Kenapa? Karena daya tarik dunia dan segala penipuan duniawi, keinginan, hawa nafsu, juga kekecewaan dan luka batin membuat seseorang lamban mendekat kepada Tuhan. Mereka memerlukan air pembasuh, yaitu firman Tuhan yang menyegarkan kembali hati mereka untuk menikmati lagi persekutuan dengan Tuhan dan tubuh Kristus yang lain. Nah, saudara, contoh ya, kalau Anda jalan gitu ya, lalu kaki Anda itu penuh dengan debu itu rasanya kok gimana gitu ya. Tapi nanti kalau Anda langsung basuh kaki Anda gitu ya, bersih lagi gitu, kok rasanya enteng gitu ya. Nah, saudara, itu secara fisik. Secara spirit, saudara, dunia ini sebenarnya banyak debu-debunya. Kita hidup menyentuh sistem dunia ini. Dan banyak yang terkontaminasi. Sehingga hidupnya jadi berat. Ada yang kecewa, ada yang mulai lemah, ya, ada yang luka batin, dan sebagainya. Itu artinya kena debu.
yang membuat hidupmu jadi berat. Ketika orang hidupnya berat, ya biasanya mereka enggan untuk mencari Tuhan. Dibutuhkan air untuk mencuci itu. Kakinya yang dicuci. Ada tradisi orang Yahudi. Kalau mereka kumpul, ya biasanya ketemu dengan kolega, sahabat-sahabatnya gitu. Nah, sebelum masuk ke rumahnya, biasanya di depan itu ada ya kayak bejana, lalu ada pembantu atau hamba yang khusus tugasnya adalah membasuh kaki tamu-tamunya itu. Diambil dari bejana itu, dibersihkan debunya. Ya. Nah, dibersihkan itu semuanya. Itu ya salah satu sih ya, tradisi. Ada kepercayaan tertentu gitu. Kalau mau datang pada Tuhan harus bersih gitu, wudu dulu dan sebagainya. Nah, mungkin itu terinspirasi dengan ini ya. 1 Yohanes 2:15 Saudara. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, mengasihi dunia dan segala isinya akan kejerat. Hatimu akan terpikat di sana. Kasihi Tuhan. Dunia ini hanya fasilitas. Dunia ini hanya pelengkapnya saja. Hatimu bukan untuk dunia, hatimu untuk Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Ya. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Amin. Lord, I give you my heart. Wah, saya suka lagu-lagu gini. Karena saya rindu untuk mempersembahkan hati saya kepada Tuhan. Nah, jangan terikat, apalagi mencintai dunia ini. Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya. Nah, saudara, terakhir saudara, Galatia 6 ayat 2. Ya, masih dikit lagi ya, lanjutin habisin ya. Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Saling mendukung, saling menolong, saling menguatkan. Nah, oleh sebab itu harus ada compassion, harus ada belas kasihan dan kerelaan untuk mengalah. Belas kasihan adalah dorongan utama untuk seseorang rela melayani orang lain. Nah, Tuhan Yesus pernah berikan pesan kepada muridnya dalam Matius 9 ayat yang ke-13. 9:13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, compassion atau belas kasihan itu bukan warisan. Tapi sesuatu yang harus Anda kejar, pergi, dan pelajari. Sampai Anda mengerti, Anda punya namanya compassion atau belas kasihan. Nah, dengan compassion atau belas kasihan, Anda akan punya sikap untuk rela dan mengalah. Kerelaan mengalah membuat seseorang tak merasa perlu menuntut hak untuk diakui dan dihargai. Hingga ia dapat mengangkat seseorang yang amat dalam ditipu si iblis, yang menaruh pikiran-pikiran dan tabiat daging yang seburuk-buruknya, sekalipun untuk memimpin mereka keluar dari kegelapan. Ya. Ada beberapa orang kadang-kadang ya saya anggap sedikit aneh dan lucu ya. Mau dilayani ya, tapi nggak mau ketemu orang.
Gitu. Ya, nggak mau ketemu orang. Saya suruh datang ke bengkel gitu, atau pertemuan pas worship gitu ya. Ya, saya nggak mau ketemu orang. Nah, tapi butuh dilayani kalau macam. Ya, maunya apa, maksudnya apa, kita bingung juga. Lucu ya kadang-kadang. Nah, saudara, tapi kadang-kadang kita menghadapi orang-orang seperti itu ya. Lukas 10 ayat 33 sampai 34. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Nah, ini contoh. Orang yang punya hati melayani, rela, perempuan Samaria yang murah hati. Dibandingkan dengan imam ahli Taurat, dia dipuji oleh Tuhan. Amin. Nah, kita belajar untuk apa? Punya hati, rela, bahkan rela mengalah. Nah, 1 Korintus 6 ayat yang ke-7, ini adalah ayat favoritnya orang-orang RTM, saudara. Kalau Anda ikut discipleship Revival Total Ministry, harusnya sudah nggak asing dengan ayat ini. 1 Korintus 6 ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka rugikan? Nah, nggak mau rugi. Seorang pemimpin, ya, di dalam kerohanian, ya, seorang pemimpin rohani, mereka nggak boleh cari untung. Ya, nah, tadi dikatakan, tidakkah kamu suka dirugikan? Kalau melayani jangan kalkulasi. Untungnya apa? Dapat piro. Nah, saya bilang sama beberapa orang yang sudah mulai saya bina karena mereka sudah mulai melayani Tuhan. Jangan cari duit dalam pelayanan. Kalau kamu masih cari duit, mending kamu kerja. Pelayanan bukan untuk cari duit. Pelayanan adalah pengabdian. Hidup hanya dipelihara oleh Tuhan. Kalau orang itu digerakkan oleh Tuhan, itu karena Tuhan. Bukan karena Anda yang memanipulasi keadaannya. Amin. Mulai belajar. Sehingga pelayananmu adil. Engkau melayani orang miskin, engkau melayani orang kaya, sama porsinya. Kenapa? Engkau enggak mengharapkan dari orang itu. Ya. Jangan mengejar keuntungan. Kalau itu harus rugi pun, rugi ongkos, rugi waktu, ya enggak masalah. Enggak apa-apa. Beberapa murid, kadang-kadang saya ajak pelayanan ke daerah. Saya bilang, kalau di daerah, kita ini memberi loh. Apa yang bisa engkau lakukan untuk mereka? Betul, saudara. Kadang-kadang kalau saya pergi ke daerah itu jutaan, ya harus keluar. Kami bikin seminar, membuat tuan kakak dan sebagainya, itu total biaya 100 juta lebih. Ya, semua yang bayar ini dari grup kita. Nah, ini para murid-murid semua patungan gitu dan sebagainya. Akhirnya terlaksana itu acara itu. Ya, betul-betul kita mulai belajar sudah. Jangan mengharapkan di situ. Nah, mulai belajar ya. Oke, bagian terakhir nih, benar-benar terakhir. Seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan, ya. Nah, dulu ada slogannya di sekolah itu Tut Uri Handayani. Ya, sama seperti Tuhan Yesus menjadi teladan kita, menjadi pemimpin adalah menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. 1 Petrus 5 ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Seorang pemimpin harus muncul sebagai teladan. Nah, Paulus mengingatkan kepada
senior juniornya ya, Timotius. 1 Timotius 4:12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Nah, saudara, sekarang bagaimana praktek dalam melayani? Ya, steward atau penata layanan. Di dalam tubuh Kristus, menjadi pemimpin adalah menjadi pelayan, leadership adalah stewardship. Ya, nah, jadi tugas pemimpin adalah mengatur rumah tangga Allah. Anda dipercayakan untuk mengelola dan mengaturnya sekarang. Amin. Setelah karakteristik daripada pemimpin itu ada pada Anda dipercayakan tugas. Lalu Anda mulai mengolah, mengatur. Ya. Lukas 12:42. Nah, Lukas 12:42. Jadi siapakah pengurus? Nah, ada kata pengurus ya. Rumah yang setia dan bijaksana. Yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Tepat. Ya. Sesuai dengan seleranya Tuhan. Ya. Nah, saudara, ayat penutup. Titus 1:7-9. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan. Suka akan yang baik, bijaksana, adil, soleh, dapat menguasai diri dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentangnya. Amin. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita sudah selesaikan materi tentang leadership atau kepemimpinan. Ya. Nah, Bapak Saudara, puji Tuhan ya, kita terus belajar supaya kita semakin paham dan semakin mengerti dan kita bisa melakukannya tepat dan kita bisa lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Next kita akan bicara tentang gereja lokal dan gereja sel. Ya. Gereja lokal dan gereja sel. Pastikan nanti kita akan bergabung kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you.